在下也有要事。独孤兄，一番奇遇。那我们今门呢？饭可以乱吃，你若真想冒充，也该取个好望。相反，听起来是很有气势。人家为何要求败？我有领悟奥义，剑道的奥义。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-47. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 46. Pertarungan yang terjadi antara Zhou Ji berhadapan dengan Yifei bisa dikatakan cukup sengit, karena masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup berimbang. Bahkan ketika Zhou Ji menggunakan spirit semutnya, Yifei masihlah mampu menahan serangan tersebut dan teknik rahasia milik keluarganya. Akibat pertarungan yang panas itu telah menciptakan sebuah fenomena aneh di area tersebut. Alhasil sosok Kaisar Agung pun telah muncul. Untuk bisa mengalahkannya, mereka berenam harus saling bekerjasama. Awalnya Xiaoyun coba menolak, sampai akhirnya dijanjikan teknik seni bela diri oleh Yifei. Barulah Xiaoyun itu ikut dalam pertarungan tersebut. Tapi meskipun mereka berenam bekerjasama, kekuatan Kaisar Agung masihlah belum mampu untuk bisa mereka hadapi. Xiaoyun memang bisa melukainya, tapi itu hanyalah goresan kecil saja. Sampai akhirnya Zhou Ji memilih untuk menggunakan tubuhnya supaya mereka bisa menyerang Kaisar Agung. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketika Zhou Ji tidak sadarkan diri, Xiaoyun pun segera menyelamatkannya dan juga menggendongnya. Berhubung mereka telah berhasil mengalahkan Kaisar Agung, jadi masing-masing dari mereka telah menerima hadiah atas ujian tersebut. Bagi Kaisar Agung, di masa depan nanti, Xiaoyun akan menjadi Kaisar Agung pertama yang dapat menyaksikan pencerahan. Setelah dari sana, Xiaoyun dan yang lainnya pun akan pergi meninggalkan kediaman keluarga Ye. Hijian mencoba menahan Xiaoyun agar tidak pergi terlalu cepat. Sedangkan untuk Zhou Ji sendiri merasa penasaran apa yang dimiliki oleh Dugu Xiubei ini. Sampai-sampai menarik perhatian banyak orang. Mungkin dia itu bisa bertemu dengan Xiaoyun. Hanya saja Xiaoyun sempat salah berbicara, jadi dia pun langsung mengklarifikasi kalau dirinya harus kembali dulu ke pavilion keluarga Dugu. Jadi dia tidaklah bisa ikut pergi bersama mereka. Hou Suang tidaklah mempermasalahkan hal itu dan berharap kalau suatu hari nanti mereka bisa kembali bertemu. Hun juga mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Yifei sendiri berharap mereka semua bisa bertemu kembali untuk minum dan beradu ilmu pedang. Alhasil sebelum berpisah, mereka semua pun saling beradu pedang untuk terakhir kalinya. 在下也有要事。独孤兄，一番奇遇。那我们今 Kita lalu di bawah berpindah ke sebuah tempat yang mana beberapa orang sedang membicarakan tentang rumor pertarungan 7 pahlawan kota malam yang menghadapi sosok Kaisar Agung. Kala itu tubuh suci Kaisar Agung Jatian sangatlah menakutkan. Tapi walaupun begitu, ia tetap kalah dengan kerjasama apik dari 7 pahlawan. Kekuatan mereka sangatlah hebat. Tapi rumor mengatakan kalau 7 orang itu masihlah belum puas. Jadi ketujuh pahlawan ini malah saling bertarung satu sama lain. Kabar ini tentu saja membuat mereka terkejut karena sepertinya orang-orang itu adalah maniak pertarungan. Di antara ketujuh orang itu ada yang paling hebat karena mampu menumbangkan 6 orang lainnya dengan mudah. Hanya saja dia itu sedikit menyimpang, jadi disebut sebagai pria cabul. Rumor ini bisa dikatakan adalah yang paling benar, karena pria itu adalah pewaris dari keluarga Dugu yang dipanggil sebagai Dugu Xiubei, atau adalah Xiaoyun. Seorang pria pun terkejut dan dia ini adalah bagian dari keluarga Dugu. Ia sama sekali tidaklah percaya dengan cerita tersebut karena tidak banyak dari keluarga Dugunya yang memiliki kekuatan hebat.
Tapi orang-orang ini segera menutup mulutnya, karena jika sampai Dugu Xiaobei mendengar perkataannya, nasibnya itu akan berakhir. Hal yang sama juga pernah terjadi kepada keluarga Bei dan mereka itu langsung diberikan hukuman. Tapi pria ini menjelaskan kalau dia adalah pewaris dari keluarga Dugu bernama Dugu Baitian. Tapi mereka tidaklah percaya karena tidak mungkin pria sepertinya adalah pewaris keluarga Dugu. Dugu Baitian pun mencoba mengancam dan membuat orang-orang ini takut. Tapi tetap saja mereka tidaklah percaya dan menganggap pria ini hanya penipu. Terlebih lagi yang mereka ketahui, seorang jenius sejati tidak akan pernah menjadi begitu sombong dan memamerkan kekuatannya di hadapan semua orang. Tindakannya sangatlah berbeda dengan Dugu Xiaobei. Ketika melihat sosoknya saja, mereka bisa langsung tahu dia adalah sosok jenius yang hebat, tanpa bertindak sombong. Orang-orang pasti akan mengaku kalah ketika bertemu dengannya. Baitian tentu saja merasa kesal karena bagaimana bisa dia disandingkan dengan seorang penipu. Di saat dirinya hendak memberikan hukuman kepada orang-orang itu, ada sebuah serangan yang langsung menghukumnya. Karena di gunung ini pertarungan sangatlah dilarang. Alhasil Baitian pun terlempar ke sebuah tempat yang cukup jauh. Ia pun penasaran di manakah Dugu Xiaobei berada. 你不是门呐，饭可以乱吃。你若真想冒充，也该取个好望。相法听起来是很有气势，这就为何要求败？ 独孤求败在哪里？ Sino berpindah ke Villa Sanjian, yang mana saat ini Xiaoyun tengah berada di sana untuk bertemu dengan Lei Zhan. Xiaoyun pun dipersilakan untuk bertemu dengan sosoknya itu. Baru saja menatap matanya, seketika saja Xiaoyun pun dibawa berpindah ke sebuah dunia, yang mana itu adalah ruang guntur. Xiaoyun bisa melihat adanya sebuah pedang guntur yang kemungkinan adalah ilmu pedang Lei Zhan. Teknik pedang ini bukanlah teknik pedang sembarangan, karena memiliki daya serangan yang tidaklah biasa. Bahkan ia mampu menciptakan sebuah ledakan dengan sangat mudah. Selain itu, teknik pedang ini juga memiliki beberapa rahasia yang mendalam. Sebagai seorang jenius, Xiaoyun bisa merasakan semua itu dengan jelas. Padernya, ia pun mulai mengerti mengenai rahasia mendalam dari teknik tersebut. Ia juga sadar kalau untuk memahami jalan pedang guntur, Xiaoyun harus memahami misterinya terlebih dahulu. Dengan jalur inilah yang dapat membantunya melangkah lebih jauh lagi. Xiaoyun pun keluar dan sangatlah berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Lei Zhan kepadanya. Lei Zhan menanyakan apakah di antara 30 teknik pedang yang dia berikan, apakah ia sudah menemukan. Lei Zhan menanyakan apakah di antara 30 teknik pedang yang dia dapatkan sudah menemukan 2 niat pedang yang hilang. Sayang sekali untuk saat ini Xiaoyun masihlah belum menemukannya. Jadi dia bisa berharap Lei Zhan bisa memberitahunya. Permintaannya itu sepertinya telah membuat Lei Zhan sedikit keberatan. Tapi dia itu akan tetap membantunya selama Xiaoyun mau membalas budi kepada istana mereka. Tentu Xiaoyun tidak keberatan karena bagaimanapun Lei Zhan sudah membantunya. Jadi sudah kewajiban Xiaoyun juga memberikan balasan. Lei Zhan paham, tapi yang dia katakan barusan hanyalah bantuan kecil. Karena Xiaoyun harus menyepakati sesuatu dengannya. Ini tentu membuat Xiaoyun terkejut. Tapi ia tidak mau menolak karena sudah menduga Lei Zhan pasti adalah rubah yang licik. Lei Zhan pun mengatakan beberapa kata yang sama sekali tidaklah dimengerti oleh Xiaoyun. Ia ternyata sedang membahas ruang Yue atau dikenal juga dengan kutukan waktu. Niat pedang yang Xiaoyun cari adalah ruang dan waktu. Untuk bisa menguasai teknik itu hanya keluarga Dugu saja yang bisa. Lantas bagaimana mungkin ia tidak tahu akan hal tersebut? Xiaoyun yang memang hanya menyamar mencoba berdalih kalau pengetahuannya tidaklah begitu banyak. Jadi dia berharap Lei Zhan bisa memberitahukan beberapa hal agar ia bisa tahu di mana letak pedang ruang dan waktu. Sayang sekali Lei Zhan tidaklah tahu tentang niat waktu dan ruang. Berhubung dirinya sudah memberitahu apa yang dia ketahui kepada Xiaoyun, jadi sekarang ia bisa pergi dari tempatnya. Tapi Lei Zhan mengingatkan untuk tidak melupakan kesepakatan yang sudah mereka jalin. Xiaoyun paham, tapi sebelum pergi ia akan menitipkan salam dari pedang 7 warna, yang mana dia itu ingin bertemu dengan Lei Zhan. Karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Tapi sebelum Xiaoyun menyelesaikan pesannya, Lei Zhan langsung memukul Xiaoyun yang membuatnya terpental dari tempat itu.
Sedangkan murid ini sendiri terpukau karena gurunya sampai turun tangan untuk membuat Xiaoyun pergi. 你缺的剑道，已经将知道的都告。时间剑道，爸，他也有些话要告诉你。我们的约定，小雷雷个没良心的还不来！堂堂准地仙境。 Di sisi lain, Bai Tian tengah berada di kediaman dari Ao Suwang untuk bisa mencari keberadaan dari Xiaoyun. Tapi tentu saja dia tidaklah ada di sini. Bai Tian pun memberitahu kalau Dugu Xiaobei adalah seorang penipu yang menyamar menjadi bagian keluarganya. Ao Suwang segera menutup mulutnya karena bagaimanapun Dugu Xiaobei merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ao Suwang tidaklah ingin keluarganya bernasib sama dengan keluarga Bai. Berhubung Ao Suwang tidaklah percaya kalau dirinya berasal dari keluarga Dugu, akhirnya Bai Tian pun memperlihatkan token keluarga yang menjadi bukti kalau dia adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Dugu. Saat itu juga Xiaoyun pun muncul sambil memanggil Bai Tian sebagai keponakannya. Orang-orang pun menjadi terkejut dengan apa yang Dugu Xiaobei katakan. 身份令牌，不求败，说什么了？虽然听到了。Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.